Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah A. Dan yang kami hormati Bapak Ahmad Hairudin selaku dosen pengampu Hukum Islam dan HAM. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Putri Leonita Indi Purnamasari sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Di sini saya bersama rekan saya Aldini dan Rizky Haji Permana. Di sini kami diberi kesempatan untuk membahas materi tentang konsep dasar HAM. Langsung saja kita mulai. Pembahasan pertama yaitu tentang pendapat tentang HAM. Yang pertama yaitu menurut Mariam Budiarjo. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Yang kedua, menurut Thomas Jefferson, menurutnya HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi pada manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Universal Declaration of Human Rights. Dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan oleh manusia karena pemberian Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Yang keempat, pendapat menurut filsuf-filsuf zaman Aufklärung pada abad 17-18 Masehi. Hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Dan yang kelima, pendapat menurut ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 1998 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sejarah HAM. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal. Masalah ini sejak ada beribu-ribu pada tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Yang pertama yaitu hukum Hammurabi pada zaman Kerajaan Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi telah diupayakan menyusun suatu hukum atau aturan, yaitu ketentuan-ketentuannya yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan hak asasi manusia warga negara terhadap kewenangan kerajaan atau kekuasaan. Yang kedua yaitu Solon. Solon pada tahun 600 sebelum Masehi di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksanakannya hak-hak kebebasan warga, Solon menganjurkan dibentuknya mahkamah atau pengadilan atau yang disebut Helia dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat yang disebut eklesia. Yang ketiga yaitu Perikles. Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua itu, kelemahan itu, ia tidak dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu Socrates, Plato, Aristoteles.
Socrates atau Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan hak asasi manusia, kebijaksanaan, keutamaan, dan keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Yang kelima yaitu Magna Carta pada tanggal 15 Juli 1215. Kewenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar atau Magna Carta yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya, kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Carta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Yang keenam, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 14 Juli 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketujuh, Revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789. Kewenangan Raja Louis mendorong munculnya revolusi Prancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi Prancis yaitu perasaan persaudaraan dan kebebasan. Dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Prancis. Yang kedelapan, Abraham Lincoln. Ia dikenal sebagai pembela hak asasi manusia dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin. Dan yang kesembilan yaitu Franklin D. Roosevelt. Ia mengajarkan beberapa kebebasan manusia, diantaranya yaitu agar mencapai perdamaian meliputi kebebasan berbicara, kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing, kebebasan rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini akan menjelaskan HAM dalam kerangka hukum internasional. Pelaksanaan HAM di masa Sengketa bersenjata diatur dalam Rezim Tasrif 199 5-6. H. Hukum perang tidak tertulis atau hukum kebiasaan perang. Yang kedua, B. Hukum perang tertulis. Adapun HAM di masa Dimai diatur dalam International Bill of Human Rights, The Universal Declaration of Human Rights, yang terdiri dari 5 prinsip. Prinsip pertama, tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya. Ada 7 prinsip harapan. Yang kedua, prinsip diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama, atau yang lainnya. Yang ketiga, prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya. Yang keempat, prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dinikmati kebebasan dan individualismenya. Dan yang kelima, prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan. Adapun 3 instrumen perjanjian. Yang pertama, the International Convention Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Optional Protocol, the International Covenant on Civil and Political Rights. Dan adanya 3 instrumen
tersebut, maka kepastian terlaksananya HAM lebih kuat. Untuk sejarah HAM di Indonesia, dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun, bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu, pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM. 1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan yang keempat, UU Deris dan UU DS 1950 secara implisit mencantum konsep HAM. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Haji Permana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang bagian Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi, hak asasi manusia itu terdapat atau tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 9 yang berbunyi 1. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua, ayat kedua, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kesimpulan dari pasal tersebut, manusia itu berhak untuk menjalankan kehidupannya yang telah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan kehidupan dengan penuh ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan yang harus dijaga oleh kita. Adapun asas-asas dasar hak asasi manusia itu ada 8 yang meliputi 1. Asas universal. Maksudnya, asas universal itu adalah hak yang bersifat umum. Jadi umum, masih samar, digunakan untuk semua orang gitu. Tidak dapat berubah atau hak yang dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kedua, asas-asas dasar hak asasi manusia itu adalah asas martabat manusia. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Hak asasi ini, yakni asasi martabat manusia, itu ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan ras, umur, budaya, bahasa, etnis, dan keyakinan seseorang, yang harus dihargai dan dihormati sehingga hak yang sama dan sederajat dapat dirasakan semua orang dan tidak digolongkan berdasarkan tingkatan hierarkis. Yang ketiga, asas hak asasi manusia itu adalah asas kesetaraan. Maksudnya, hak asas kesetaraan itu adalah mengekspresikan gagasan
menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik, Undang-Undang Dasar Pasal 1 menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Kemudian yang keempat adalah asas non-diskriminasi. Asas ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya. Yang kelima, asas tidak dapat dicabut. Maksudnya, asas ini menyatakan bahwa hak-hak individu, hak perorangan tidak dapat direnggut, dicabut, atau dilepaskan dan dipindahkan. Yang keenam, asas tidak bisa dibagi. Sama sekali tidak bisa dibagi. Harus utuh. Maksudnya, hak asasi ini, yakni pengabaian pada satu hak, akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. Gitu. Terus yang ketujuh, yakni asas saling berkaitan dan bergantung. Jadi ada hubungan. Maksudnya adalah pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya seperti hak atas pendidikan atau hak atas informasi. Kedua itu saling bergantung satu sama lain. Nah, oleh karena itu, pelanggaran HAM saling berkaitan sehingga hilangnya satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya. 8. Asas tanggung jawab negara. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, tentang pengertian universalisme dan relativisme budaya. Menurut universalisme, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Adapun pandangan universal mengenai HAM, yakni menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam berbagai bentuk International Bills of Human Rights dengan tidak mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara atau bangsa. Kemudian pasal 56
Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota berjanji untuk mengambil langkah bersama atau terpisah dengan bekerja sama dengan organisasi untuk pencapaian yang dicantumkan di dalam pasal 55. Pasal tersebut mendalilkan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan negara-negara harus mengakui dan mengambil tindakan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Dan relativisme budaya juga merupakan konsepsi absolutisme budaya yang menyatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah nilai etis tertinggi. HAM tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan perubahan di dalam sebuah budaya itu sendiri. Maka pelaksanaan HAM harus disesuaikan pada budaya di masing-masing negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang relativisme budaya. Pengertian relativisme budaya adalah prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri. Nah, isu relativisme budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Demikian presentasi akhir kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.